يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih di muqaddimah, di mana penulis membahas tentang bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran. Ya, kalau Anda masih ingat bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang baik dan benar, itu kata beliau, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan Al-Quran juga. Ya, ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Ya, karena hadis Nabi itu adalah mubayyinan, penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran datang dalam bentuk yang global, kemudian hadis yang memperinci. Ya, hadis itu yang memperinci, yang menafsirkan ayat yang global tadi. Contoh misalnya Allah memerintahkan kita salat dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Tapi tahu nggak kalau di dalam Al-Quran itu ada penjelasan secara rinci tentang sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, ada tata caranya? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis Nabi SAW. Zakat juga demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran memerintahkan untuk zakat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dirinci zakat itu haulnya berapa tahun. Apa haul itu? Ya, kepemilikan harta tersebut. Nisabnya berapa gram emas. Ya, kemudian yang dizakati itu apa saja. Ya, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi ada dalam hadis Nabi SAW. Maka menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan apa kemarin jemaah? Naam, ucapan para salaf, para sahabat, ya, para tabi'in, ketika mereka menafsirkan Al-Quran, maka itu adalah penafsiran yang benar terhadap Al-Quran. Karena para sahabat adalah murid-muridnya Nabi SAW. Mereka yang berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan Al-Quran dengan kemarin yang ikhlas itu. Nah, tentang ikhlas. Kemarin ikhlas apa enggak? Fitnah ya, tentang fitnah. Ikhlas. Ya, berarti menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, makna dalam bahasa Arabnya. Ya, jangan mengambil makna yang dalam bahasa lain, bahasa Indonesia enggak. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan
Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka kalau ada kata dalam Al-Quran, kita ingin tahu apa makna kata tersebut, maka lihat bahasa Arabnya. Lihat makna dari segi bahasa Arabnya. Jangan ngelihat dari bahasa Indonesianya. Meskipun sama katanya. Ya, fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia menuduh. Ya, adapun dalam bahasa Arab, fitnah artinya kekufuran, kesyirikan, musibah, bala, ujian. Maka pakai makna yang dalam bahasa Arab itu, jangan pakai yang bahasa Indonesia. Maka termasuk kesalahan sebagian orang, yaitu menggunakan firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa itu? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini keliru. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, fitnah dalam bahasa Indonesia apa artinya? Menuduh. Menuduh lebih kejam dari membunuh. Salah. Lebih kejam apa? Membunuh. Dosanya lebih besar membunuh. Ustaz, tapi ayatnya kan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu salah memahami fitnahnya. Fitnah di situ maksudnya apa? Kesyirikan, kekufuran. Ya, syirik itu dosanya lebih dahsyat daripada membunuh. Nah, itu baru benar. Karena kalau orang berbuat syirik, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kalau membunuh, bisa mengeluarkan dari Islam enggak? Tidak. Dosa besar itu. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini sekali lagi menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arabnya. Dan kemudian kita lanjut ke bab berikutnya. Di sini beliau menyinggung tentang makna as-surah wal ayah. Apa yang dimaksud dengan surah, surat. Ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Nah, ini juga jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Surat dalam bahasa Indonesia apa? Ya surat, Anda ngirim surat, pos. Ya. Kalau bahasa Arab beda lagi surat ini. Kemudian ayat. Apa ayat itu? Karena kalau kita membaca Al-Quran ada surah dan ada ayat. Tapi surat itu maknanya adalah qit'atun min kitabillah tashtamilu ala thalathi ayatin fa'akthar. Surat itu maknanya adalah bagian potongan dari Al-Quran. Apa istilahnya? Part. Ya, part. Apa part itu? Ya, bagian. Ya, bagian dari Al-Quran yang berisi 3 ayat minimal atau lebih dari 3 ayat. Berarti kalau dikatakan minimal 3 ayat, surat apa yang dimaksud? Al-Kautsar. Ya, surat favorit kita bersama. Gitu. Surat favorit kita bersama. Kenapa kok favorit? Hah? Ndek. Dang mari dang wis. Kemudian kata beliau, dan surat-surat Al-Quran itu jumlahnya ada berapa jemaah? Surat di dalam Al-Quran jumlahnya 114 surat. Atwaluha Al-Baqarah wa aqsaruha Al-Kautsar. Yang paling panjangnya itu adalah surah Al-Baqarah dan paling pendeknya adalah surah Al-Kautsar. Ya. Baik, ini tentang surah. Adapun ayat, ya ayat itu secara bahasa artinya adalah alamah, tanda, sign, tanda ayat itu. Makanya yang benar, hal-hal luar biasa yang ada pada Nabi dan Rasul, itu yang benar bukan mukjizat. Tapi yang benar itu ayat, tanda kenabian. Ayatun nubuwah, tanda kenabian. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Qamar. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kemudian kata Allah wa iyyarau ayatan. Yaitu ketika orang-orang Quraisy melihat ayat. Ayat di situ terbelahnya bulan itu. Ya, terbelahnya bulan itu mukjizatnya Nabi SAW. Tapi ternyata Allah bukan mengatakan mukjizat. Tapi Allah mengatakan ayat. Itu tanda kenabian
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, adapun kalau dalam penggunaan Al-Quran, ayat itu artinya adalah al-jumlatul munfasilah amma qablaha wa ma ba'daha. Kalau konteksnya dalam Al-Quran, ayat itu maksudnya adalah yaitu kalimat yang terpisah dari kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ya, ada kalimat yang terpisah dari sebelumnya dan setelahnya. Terpisah dengan tanda. Ya, tanda. Makanya ada 1, 2, nanti ada kalimat lagi 3, ada kalimat lagi 4. Nah, tanda-tanda ini namanya apa? Ayat. Insya Allah sudah paham. Ya, ayat. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu punya nama-nama lain. Ya, sebagaimana ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang lain itu juga punya nama-nama selain daripada yang kita kenal. Contoh misalnya, apa nama lain dari surat Al-Lahab yang tadi dibaca ketika maghrib? Al-Masad. Ya, itu nama lainnya, Al-Masad. Ya, surat Ghafir, nama lainnya Al-Mu'min. Kemudian surat apa lagi? Surat At-Taubah, nama lainnya Baro'ah. Ya, surat Baro'ah. Jadi ada nama-nama lain dari surat-surat yang selama ini kita kenal. Nah, termasuk surat Al-Fatihah itu punya nama-nama lain. Di antara nama-nama Al-Fatihah yang pertama adalah Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun ay ghairu tamam. Barang siapa yang sholat namun dia tidak membaca Ummul Quran. Apa yang dimaksud Ummul Quran di sini? Al-Fatihah. Maka sholatnya sia-sia, kata Nabi. Ya. Makanya dari hadis ini kata para ulama, surat Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah sholatnya. Kemudian nama yang kedua, hampir mirip. Nama lain surat Al-Fatihah yang kedua, Ummul Kitab. Induknya kitab. Maksudnya kitab di sini ya Al-Quran itu. Ya. Ummul Kitab. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menggambarkan tentang bagaimana mengerucutnya kitab-kitab Allah kepada surat Al-Fatihah. Kata beliau secara ringkasnya begini. Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada berapa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Banyak. Kita nggak tahu berapa kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Lawang jumlah nabinya saja kita nggak tahu. Ya kan? 25 itu cuma sebagian saja yang kita ketahui namanya. Ada nabi-nabi lain, rasul-rasul lain yang tidak Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, tidak disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Tapi ada juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi nggak diceritakan sama Allah kepada Nabi SAW. Tapi kita imani. Ada Nabi dan Rasul yang diutus sama Allah Azza wa Jalla, namun tidak diceritakan. Termasuk juga kitabnya, apa namanya itu, nggak diceritakan. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, bahwasanya kata Nabi SAW, jumlah Nabi itu ada sekitar 124.000. Ya, semua nabi yang diutus sama Allah jumlahnya 124.000 nabi. Siapa wae namanya? Ada yang tahu semua 124.000? Nah, ada yang tahu. Tapi kita imani itu.
Di antara 124.000 itu 315-nya adalah rasul. Ya, karena setiap rasul pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Oke. Baik, semua kitab-kitab yang Allah turunkan tadi itu, yang banyak tadi itu mengerucut pada dua kitab inti, yaitu Taurat dan Injil. Mengerucut pada dua kitab inti. Ini sebelum diturunkannya Al-Quran ya. Kita bicara sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi semua terkompilasi dalam Taurat dan Injil. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quran, maka Taurat dan Injil ini terkompilasi, terkumpul dalam Al-Quran. Ya, terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita mengaku beriman kepada Taurat dan Injil, maka iman kita terhadap Al-Quran itu sudah mencakup iman kita terhadap Taurat dan Injil. Ya. Maka ketika ada tuduhan dari orang-orang Nasrani, kalian katanya umat Islam mengimani Injil. Ya, tapi kok kalian nggak mau pakai kitab Injil? Kata orang Yahudi, kalian wahai umat Islam katanya mengimani Taurat. Tapi kenapa kalian nggak mau berpedoman dengan Taurat kami? Maka jawaban kita, Al-Quran sudah mencakup Taurat dan Injil itu. Ya, Al-Quran itu sudah mencakup Taurat dan Injil itu. Ya, terlebih lagi, Taurat dan Injil sekarang sudah apa? Sudah didistorsi, sudah dirubah-rubah. Allah mengatakan, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Nah, Al-Quran ada 114 surat. 114 ini itu terkumpul, terpusat pada satu surat inti. Surat apa ini? Al-Fatihah. Nah, ini disebut Ummul Kitab, Ummul Quran, karena semua surat-surat Al-Quran itu mengerucut, menginduk. Yang namanya saja ummu. Apa ummu ini? Ibu, induk. Jadi semua isi Al-Quran menginduk kepada surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, 7 ayat ini terpusat, mengerucut lagi pada satu ayat. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ini tentang apa ayat ini berarti? Tauhid. Berarti kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim, semua kitab yang diturunkan oleh Allah mengerucut pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti semua kitab tersebut fokus dakwahnya, fokus intinya masalah apa? Tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, penjelasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya punya di rumah 3 jilid ya, Mas. Ya, cuman bahas apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 3 jilid. Baik. Yang ketiga, nama lain dari Al-Qur'an, nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Ya, As-Sab'ul Mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Nah, karena kita kalau sholat mesti mengulang-ulang bacaan tersebut. Minimal berapa kali dalam sehari? 17 kali. Ya. Kalau ada yang bilang, loh saya kok 15 Ustaz? Wah, berarti anak saya nggak sholat. Ya, berarti nggak sholat subuh paling itu. Berkurang 2 itu. Minimal 17 kali. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad as-sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, kemudian yang keempat, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim. Ya, nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Qur'an itu sendiri. Karena tadi Al-Fatihah adalah induk dari Al-Qur'an, berarti Al-Fatihah juga dikatakan Al-Quran itu sendiri. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Al-Quran itu Al-Fatihah tok.
Jangan dipotong dulu ini. Al-Quran itu hanya Al-Fatihah saja. Sedangkan Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah tafsirnya Al-Fatihah. Paham jemaah? Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah tafsirnya Al-Fatihah. Ya, tapi tetap semua dikatakan Al-Quran loh ya. Jangan terus baca Al-Fatihah tok, terus dikatakan sudah khatam Quran gitu. Enggak. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Betapa agungnya Al-Fatihah ini sampai-sampai dikatakan Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah tafsir, penjelasan, rincian dari surat Al-Fatihah itu. Ya, maka Al-Fatihah disebut Al-Qur'anul Azim. Kemudian juga disebut Fatihatul Kitab. Yang kelima, Al-Fatihah juga disebut Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran. Ya. Nabi SAW mengatakan, La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat apabila tidak membaca Fatihatul Kitab. Maksudnya surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Shalah, salat. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah salat. Ini sebagaimana hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Ya, firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Ya, perhatikan kata Allah, aku membagi sholat. Tapi ternyata setelahnya Allah mengatakan, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala abdi, kemudian kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah akan menjawab majjadani abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Kalau hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah akan mengatakan asna alayya abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Maka berarti sholat yang dimaksud sama Allah dibagi dua itu apa? Al-Fatihah. Ya, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah sholat. Ya. Kemudian di sini ada banyak sekali nama-nama lain seperti Alhamdu. Surat Al-Fatihah itu disebut juga dengan surat Alhamdu. Kemudian yang ke-8, surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqiyah. Ruqyah. Ya, karena salah satu surat yang sangat manjur untuk Ruqyah adalah surah Al-Fatihah ini. Ya, Ruqyah artinya mengobati ya, bukan cuman kesurupan tok. Ya, jangan dipahami Ruqyah itu hanya untuk kesurupan saja, enggak, semua sakit. Mau sakit perut, pusing, sakit gigi, ya, maka salah satu pengobatannya adalah dengan ruqyah, diantaranya surat Al-Fatihah ini. Kemudian disebut juga dengan asasul Quran. Ya, Al-Fatihah juga disebut dengan asasul Quran, asasnya Al-Quran, pondasinya Al-Quran. Yang ke-10, surat Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Waqiyah. Bukan Al-Waqi'ah, bukan Al-Waqiyah, yang menjaga. Nah, surat yang memberikan penjagaan. Dan yang ke-11, surat Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu min fadail suratil Fatihah, di antara fadilah, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu. Kita meyakini bahwa Al-Quran semuanya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu pasti memiliki fadilah, punya keutamaan. Ya, apabila seorang hamba membacanya,
pasti akan mendapatkan fadilah, mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu berlaku bagi semua surat. Ya, berlaku bagi semua surat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian kalau alif lam mim itu bobotnya satu huruf. Enggak. Walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Berarti baca alif lam mim tok sudah dapat berapa? Berapa jemaah? 30. Ya, ini bukan cuma alif lam mim tok yang berlaku, enggak. Semua ayat-ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang membacanya mendapatkan keutamaan. Tapi ada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang punya keutamaan lebih daripada cuman sekedar yang tadi kita sebutkan. Ada fadilah yang lebih. Seperti surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yang lebih dari yang kita sampaikan tadi yaitu kata Nabi SAW, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan berapa? 1/3 Al-Quran, 10 juz. Ini min haitsul jaza, dari sisi pahalanya, bukan dari sisi kecukupannya. Ya, jadi jangan nanti baca Al-Ikhlas 3 kali sudah dikatakan apa? Hatam Quran. Kemudian cukup saya Al-Ikhlas saja Ustaz. Nggak perlu surat-surat yang lain. Kenapa? Ya kan Al-Ikhlas 1/3. Saya baca 3 kali hatam Quran. Oh enggak, itu dari sisi pahalanya iya. Ya dari sisi pahala benar. Tapi dari kecukupan nggak cukup orang cuma baca surat Al-Ikhlas saja. Wajib dia membaca surat-surat yang lain juga di dalam Al-Quran. Contoh, seorang anak yang belum baligh, ya anak yang belum baligh, dia melaksanakan ibadah haji atau enggak wis yang gitu. Nabi SAW mengatakan, al-umrah fi Ramadan kahajjatin ma'i. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Ya enggak? Pahalanya seperti haji bersama Nabi. Oke, kalau ada orang yang umrah di bulan Ramadan, apakah gugur kewajiban hajinya? Tetap wajib haji enggak? Tetap wajib haji. Adapun yang dikatakan Nabi tadi, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, itu dari sisi pahalanya. Bukan dari sisi kecukupannya, berarti sudah nggak wajib haji lagi. Tidak. Tetap dia wajib haji. Sama seperti tadi, surat Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Dari sisi pahala. Tapi kecukupan, enggak. Tetap dia wajib membaca ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Nah, kembali ke masalah ini. Surat-surat Al-Quran ada yang punya keutamaan yang lebih daripada yang lain. Namun itu harus dengan dalil. Kita mengatakan tadi Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran itu dengan dalil. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri khasiat Al-Quran, khasiat surat ini, barang siapa yang membacanya maka akan mendapatkan ini, dan ini. Nggak boleh. Seperti sebagian orang misalnya, ketika hamil, seorang wanita yang sedang mengandung, maka dia membaca apa? Surat Yusuf. Ya, khasiatnya supaya ganteng anaknya kayak Nabi Yusuf. Atau baca surat Maryam biar soleha, ya kayak Maryam. Ngarang dari mana? Kalau membaca surat Yusuf khasiatnya anaknya jadi ganteng. Kalau baca surat Maryam anaknya jadi soleha kayak Maryam. Ada dalilnya? Nggak ada.
Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri seperti itu. Namun bukan berarti wanita hamil nggak boleh baca surat Yusuf. Silakan baca. Tapi jangan meyakini bahwa khasiat surat Yusuf itu bikin ganteng anak. Itu nggak ada. Itu butuh dalil. Kalau menetapkan sesuatu harus dengan dalil. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan hawa nafsu. Kan Yusuf itu, Nabi Yusuf itu lah ganteng sih Ustaz. Iya, siapa yang ngingkari Nabi Yusuf elek? Siapa yang bilang Nabi Yusuf jelek? Ya semua sepakat Nabi Yusuf ganteng. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sebuah amalan, diyakini akan mendatangkan ini, dan ini. Sedangkan kau nggak bisa mendatangkan dalil, maka berarti kau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Berarti kau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, dan itu termasuk diantara jebakan-jebakan syaitan. Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian dan kemungkaran, dan agar kalian berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Di antaranya itu tadi. Ya, namun sangat disayangkan di media-media sosial tersebar banyak. Ya, barang siapa yang pengen utang-utangnya dilunasi, yang pengen dapat kekayaan, maka baca surat ini, dan ini sekian kali di waktu ini dan ini. Ya. Nggak ada dalilnya, ngarang-ngarang sendiri. Ya, dalilnya dari apa? Dari pembuktian katanya. Apa buktinya? Saya sudah pernah nyoba sendiri Ustaz, dan terbukti. Keberhasilan Anda itu bukan menjadi patokan dalam beragama. Misalnya gini jamaah. Ini masjid apa namanya? Al-Furqan ya. Ya. Anda berdoa di Masjid Al-Furqan. Berdoa. Minta apalah antum? Anda minta apa sama Allah? Ya, Anda berdoa. Ketika Anda berdoa di sini, begitu keluar dari masjid, doanya langsung dikabulkan sama Allah. Terus Anda berangkat umroh, pergi ke Masjidil Haram. Anda berdoa di Ka'bah. Sampai sekarang nggak dikabulkan doa Anda ketika di Masjidil Haram. Apakah gara-gara itu kemudian Anda membangun keyakinan bahwa Masjid Al-Furqan lebih mustajab untuk berdoa daripada Masjidil Haram? Boleh nggak kayak gitu jamaah? Dengan berdasarkan pembuktian, buktinya saya gitu, saya sekali berdoa di Masjid Al-Furqan, waktu masjid, keluar masjid, langsung dikabulkan doa saya. Di Masjidil Haram. Dan berdoa sampai nangis-nangis, gak dikabulkan sampai sekarang. Berarti ini menunjukkan Masjid Al-Furqan lebih mustajab daripada Masjidil Haram. Boleh kayak gitu jamaah? Nggak boleh. Beragama itu harus dengan dalil. Qala Allah dan qala Rasul. Bukan dengan experience, dengan pengalaman saya. Enggak. Nggak boleh dijadikan dalil dalam beragama pengalaman itu. Apa namanya pengalaman itu? Meskipun berhasil ya. Anda kalau remote, ya kalau remote nggak bisa, biasanya Anda apakan? Ada AC atau apa gitu, remote-nya nggak bisa dipencet-pencet gini nggak bisa. Ya, Anda apa kan? Dikeprok-keprok gini, prok, berhasil, tip nguruk gitu. Apakah itu cara yang benar ya, Mas? Keprok-keprok. Nggak benar caranya itu. Meskipun berhasil, buktinya muruk Ustaz. Iya, meskipun muruk. Tapi tetap kita katakan caramu nggak benar, barani rusak remote itu nanti. Yang benar apa? Ganti baterainya, beli baterai, ganti baterai yang baru. Tip, baru muruk. Ya. Kembali lagi ke sini jemaah. Kepanjangan itu tadi. Nah, intinya menetapkan keutamaan pada surat atau ayat tertentu harus dengan dalil. Itu intinya. Ini pakai tanya jawab biasanya, enggak? Enggak. Iya, materi kita kan banyak ya. Kita satu saja. Keutamaan surat Al-Fatihah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu taala anhu.
Ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau menceritakan, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu. Kata Abu Sa'id, aku pernah sholat sunnah ini. Tapi di tengah-tengah sholat, tahu-tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil aku. Dipanggil dia sama Nabi. Tapi aku tetap sholat. Nggak dihiraukan panggilannya Nabi. Fa'ataituhu. Selesai sholat, baru aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, Ma mana'aka an ta'tiyani? Wahai Abu Sa'id, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku tadi? Tadi tak panggil-panggil kok nggak datang kau. Apa yang menghalangimu? Kata dia, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, aku tadi sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi mengatakan, alam yakulillahu ta'ala, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Tuh. Berarti di sini hukumnya, kalau sholat sunnah, sebenarnya ada penjelasannya, cuman kita ringkas saja. Kalau sholat sunnah, itu boleh. Nabi memanggil sahabatnya dan wajib atas sahabat itu membatalkan sholat sunnahnya untuk memenuhi panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus beliau dan tidak berlaku pada yang lain. Kecuali ada satu orang yang bisa melakukan seperti ini. Artinya kalau kita sholat sunnah, dipanggil sama dia, kita wajib membatalkan sholat sunnahnya itu dan memenuhi panggilannya. Orang siapa yang dimaksud itu? Sekarang, Rasul sudah meninggal. Siapa? Ibu. Ya, seorang ibu. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian ibu kita memanggil, maka wajib bagi kita untuk membatalkan sholat kita dan memenuhi panggilan ibu itu. Tapi kalau sholat wajib enggak, hanya berlaku bagi sholat sunnah saja. Dalilnya apa? Kenapa kok ibu manggil harus kita penuhi panggilannya? Kita batalkan sholat kita untuk memenuhi panggilan ibu itu. Apa dalilnya? Kisah siapa? Juraij. Ya, kisah Juraij, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Yang ibunya marah gara-gara dia saking kencengnya beribadah, dipanggil sama ibunya, nggak direken ibunya, nggak dihiraukan ibunya, disumpah sama ibunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, panjang kisahnya. Ya, tapi intinya kalau ibu memanggil dan kita sedang melaksanakan sholat sunnah, wajib kita penuhi panggilan ibu. Karena itu wajib. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Saya lanjut ke kisah tadi. Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id, la u'allimannak a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang teragung. Nah ini keutamaan surat Al-Fatihah. Nabi sebutkan dia surat yang teragung. Aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini. Ya, maka ketika keluar dari masjid, fa'akhadha biyadi. Ya, Nabi memegang tanganku. Maka kemudian diingatkan sama Abu Sa'id, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, tadi kau janji sama aku bahwa kau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tadi kan kau sudah janji sama aku. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Maka Nabi membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Surat apa? Al-Fatihah. Ya. Intinya di situ tadi. Nabi mengatakan surat Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat itu semangat untuk menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ditagih sama sahabat. Wahai Rasulullah, tadi kau mau mengajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ditagih, diingetin. Kalau kita di zaman sekarang lupa sudah. Ya, kalau ada ustadz mungkin nanti setelah sholat
saya akan ajarkan kepada Anda satu doa yang sering dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari sholat lali kabeh. Itu kita di zaman sekarang. Nah, tapi kalau ustadznya menjanjikan nanti selesai sholat saya akan bagikan fulus kepada jamaah. Ya, wah itu ditunggu saya mungkin di depan. Mungkin ditunggu di depan itu. Dan memang demikian kondisinya. Ya, jangankan kita di zaman sekarang, di zaman tabi'in saja, banyak di antara manusia itu yang lebih semangat untuk meraih harta daripada ilmu. Karena suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke pasar dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar bahwa sekarang di masjid sedang ada pembagian pembagian warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masjid lagi bagi-bagi warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah meninggal. Maka orang-orang yang ada di pasar itu langsung berangkat ke masjid. Ditunggu sama Abu Hurairah. Ya. Gak lama kemudian mereka balik. Mereka protes kepada Abu Hurairah, nggak ada pembagian masjid, nggak ada pembagian warisan di masjid. Terus apa yang kau dapati di masjid itu? Yang ada cuman halakoh ilmu saja. Nggak ada bagi-bagi warisan itu. Maka kata Abu Hurairah, ya itu warisannya Nabi itu. Apa warisannya Nabi? Ilmu. Ya. Nabi mengatakan, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak meninggalkan warisan berupa dirham, berupa dinar, emas, perak, enggak. Yang mereka wariskan kepada generasi setelahnya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia mendapatkan jatah waris yang banyak. Ya, ini menjadi cambuk bagi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu. Kemudian keutamaan yang kedua, ini kisahnya juga panjang, yaitu Al-Fatihah adalah surat yang digunakan oleh sebagian sahabat untuk ruqyah, mengobati orang yang sedang sakit. Ya, dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Maka insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, tapi saya cukupkan itu saja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, apa maksudnya isti'adzah dan apa hukumnya sebelum membaca Al-Qur'an kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan di mana saja kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tentunya sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan, satu saja kayaknya, karena tinggal 1 menit saja. Apa ibu-ibu? Hah, ibu-ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tutup. Baik jamaah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.